kalau didoain itu harus diamin, jangan dibiarin saja. Ya. Sholawat beserta iringan salam semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, sama-sama. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Para bapak dan para ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qori kita yang bernama Miftah, surah apa tadi? Al-Hujurat. Ayat berapa tadi? Miftah ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa yang pertama kali. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, kata Allah, untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahim, untuk saling menghargai, untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Jadi kalau Allah menyampaikan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami, kata Allah, jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa. Kira-kira ada berapa ratus negara kita di dunia ini? 295 negara menurut catatan PBB. 195 negara yang sudah masuk anggota PBB. Di Indonesia ada 1.340 suku. Ya, catatan BPS tahun 2010. Statistik kependudukan BPS ada 1.340 suku yang ada di negara kita ini. Kata Allah, lita'arafu, untuk saling mengenal. Jangan-jangan kita dengan tetangga aja tidak kenal, jangan-jangan. Ya, nomor sekian tetangga kita siapa, nomor 5 rumahnya siapa, A1 siapa, B1 siapa, umpamanya ya. Jangan-jangan seperti itu. Agama kita, Al-Quranul Karim, mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita, kata Allah, lita'arafu, untuk saling mengenal, saling silaturahim, saling bertegur sapa, saling bertanya. Allah saja mengajarkan kepada kita seperti itu. Jangan sampai timbul keegoisan kita, jangan sampai timbul gesekan-gesekan antara sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, alhamdulillah,
melalui halal bihalal ini kita insya Allah ya rasa persatuan kita akan tumbuh sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu sekalian, kata Allah, bihablillah, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu sekalian cerai-berai. Maka mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim ini kita semua semakin erat, semakin dekat, semakin kokoh di dalam persatuan kita semua. Ya, Roma Irama pernah bilang kan ya, Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia, teng tong kan? Ya kan? Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Teng-tong. Satu tujuan kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk bersatu, untuk saling menyapa, untuk saling ta'aruf. Kenal dengan sahabat kita, kenal dengan tetangga kita, kenal dengan tetangga jauh kita. Bahkan Al-Quran begitu luasnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kata Allah. Kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa. Kalau begitu, jangkauannya begitu luas. Kalau seperti itu mungkin kita agak jauh. Paling tidak di komplek kita, kita kenal antara yang satu dengan yang lainnya, saling menyapa, kan gitu. Jangan sampai kita tidak tahu, tahu-tahu di jalan, iya si Anu, ternyata tetangga kita. Karena kita tidak pernah tegur sapa di komplek kita, akhirnya ketika kita di jalan ketemu, kita pun tidak kenal, tidak tahu siapa dia. Oh, ternyata itu yang ada di dekat rumah kita umpamanya. Insya Allah yang di sini mah pasti kenal semua. Ya, amin ya robbal alamin. Insya Allah kenal semua. Ya, mudah-mudahan setelah adanya kita kumpulan ini atau halal bihalal ini semakin erat. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyabsuta bi rizqihi, man ahabba ayyabsuta lahu bi rizqihi wa yunsa'alahu bi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin jembar, ingin luas rizkinya, ingin panjang umurnya, falyasil rahimah, sambunglah persaudaraan, sambunglah persahabatan. Artinya ketika kita menyambung persaudaraan, ketika kita menyambung persahabatan, insya Allah Allah akan membuka jalan rezeki kita semua. Amin ya robbal alamin. Paling tidak ketika kita lagi di PHK, ketemu dengan si Fulan, Fulan di kantor sana ada lowongan. Kenapa? Karena kita ada hubungan dengan sesama. Karena kita rajin bersinergi dengan sesama kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, maka Allah akan membuka rezekinya. Allah akan memberikan jalan, diberikan kemudahan dalam rangka menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, wa yunsa'alahu bi atharihi, dan ingin panjang umurnya, maksudnya ziyadatul khairi, bertambah kebaikan. Sekalipun dia umur umpamanya cuma 50 tahun, tidak mungkin nambah sampai 60 tahun, tapi bila 50 tahun itu kebaikan
kebaikan demi kebaikan dilakukan oleh orang tersebut. Ini yang dimaksud dengan yunsa'alahu fi atharihi, bertambah umurnya panjang. Kenapa? Keberkahan Allah berikan kepadanya. Ya, supaya tidak bengong, mari kita bersalawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi'amil barri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kebaikan di dalam urusan silaturahim ini. Kebaikan demi kebaikan akan Allah berikan. Persatuan, kemudian rasa persahabatan akan tumbuh. Rasa empati dengan sesama pun akan terjadi. Begitu pula dosa-dosa yang kita miliki, karena kita sering berjabat tangan, sering kita maaf-maafan, insya Allah akan lepas dari kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, tasawwahu, berjabat tanganlah kamu sekalian. Sesungguhnya berjabat tangan itu akan mengurangi sifat keegoanmu. Yudhibul gillah, akan menghilangkan sifat-sifat keegoisan kita. Ketika kita rajin berjabat tangan, rajin memaafkan, rajin meminta maaf dengan sesama saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, niscaya dalam diri kita ini akan sirnanya sifat keangkuhan yang tertanam dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul di sini, ini pun bentuk daripada sifat kita yang santun dan taat terhadap perintah Sang Pencipta dan Penguasa di lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an disampaikan suatu saat nanti, andaikan kita di dunia rajin kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita dalam melakukan kebaikan, maka di saat akan bertanya, fi janniyatasaalun, di dalam surga nanti akan bertanya-tanya, si bulan itu kemana ya? Tidak ada. Yang sering kita kumpul, ketika acara halal bihalal dia hadir, ketika Idul Fitri dia pun hadir, ketika dia bermusyawarah pun dia pun hadir, ketika bersilaturahim pun dia pun hadir. Kok si bulan ini tidak kelihatan di mana? Di kemudian hari kita itu akan saling bertanya, di mana si anu yang rajin berkumpul sholat berjamaahnya, yang rajin berkumpul taklimnya, yang rajin bersilaturahimnya. Kalau ketika itu kita tidak melihat saudara kita, sahabat kita, kita pun akan bertanya-tanya di mana dia. Si bulan pun bertanya lagi, oh si anu tempat anu, di daerah anu tempatnya. Ad-dunya kal mir'atun, ad-dunya kal mir'atul akhirah. Dunia ini seperti halnya cermin akhirat. Kalau di dunianya kita repot, ya, saling sayang, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling cinta mencintai, maka di kemudian hari pun insya Allah Allah akan mengumpulkan orang-orang yang saling mencintainya. Yuhsarul mar'u ma'aman ahbabta, kama qala Rasulullah SAW. Akan dikumpulkan seseorang
bersama orang yang dia cintai dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya mari kita bersama-sama kita rakatkan di lingkungan kita ini ya, khususnya kalaulah agama mengajarkan begitu universal sampai kelas dunia, Allah sampaikan, paling tidak kita, lingkungan kita semakin kokoh, semakin bersatu padu, semakin saling hormat menghormati antara sesama kita. Karena ini pun bagian dari kebaikan yang insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita semua berkumpul di sini akan menjadi bagian yang Allah ridhoi. Karena silaturahim tiada lain merupakan ajaran agama. Sudah barang tentu ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada kebaikan buat kita. Tidak mungkin agama mengajarkan tentang silaturahim, tidak mungkin agama mengajarkan tentang kebaikan kalau itu tidak ada manfaatnya buat kita semua. Oleh karenanya sekali lagi mari kita bersama-sama ya di dalam mengaruh kehidupan yang pada akhirnya kita pun akan kembali kepada yang kuasa. Kita tanamkan contoh yang baik buat generasi muda kita, buat anak-anak kita. Inilah orang tuanya yang alhamdulillah sekalipun barangkali berbeda keyakinan, sekalipun berbeda mungkin pemahaman, maka kita semua sebagai hamba Allah berkewajiban untuk sama-sama lita'arufu, sama-sama kenal, sama-sama saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga negara kita yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketentraman, keberkahan, kebahagiaan, wabil khusus untuk komplek Kirana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahannya kepada wilayah kita, semakin maju dan semakin bersatu antara kita semua. Itulah barangkali yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kekurangan yang sampaikan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dapat memakluminya, dan semoga ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan di saat wafat nanti kita semua diwafatkan dengan wafat yang husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebelum turun kita minta didoakan Pak Ustadz supaya keluarga Kirana semua ini tambah rukun, diberikan kesehatan, dan yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Kita doanya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barakalhamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa putra putri kami ya Allah. Ampuni dosa para pimpinan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini mengharapkan ridha-Mu ya Allah, mengharapkan ampunan-Mu ya Allah, mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami semua ya Allah dengan petunjuk-Mu. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengarungi kehidupan ini ya Allah. Luluskan kami semua di saat kami menghadapi ujian ya Allah. Luluskan kami semua ya Allah di saat kami menghadapi berbagai macam masalah hidup ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sabar di saat kami semua menghadapi cobaan hidup ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah wilayah ini wilayah yang berkah ya Allah, wilayah yang penuh dengan ridho-Mu ya Allah. Rekatkanlah ya Allah hamba-hamba ini hatinya ya Allah. Kumpulkanlah ya Allah dalam bingkai keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah wilayah ini wilayah yang penuh dengan kebaikan ya Allah, wilayah yang penuh dengan persatuan ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya ada di antara kami yang sakit, kami mohon kepadamu sembuhkan ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Seandainya ada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga kami yang sedang diuji oleh-Mu ya Allah, luluskan ya Allah ujiannya, luluskan ya Allah ujiannya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada mereka yang sedang diuji kesabaran, luluskan ya Allah mereka dalam menghadapi ujian. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah persatuan yang betul-betul mengikat rasa persahabatan dan persatuan buat kami semua. Setelah kami berkumpul di tempat ini, jadikanlah wilayah ini wilayah yang betul-betul damai, tentram, saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, saling menghargai antar tetangga yang satu dengan yang lainnya. Jadikanlah ya Allah kami semua orang-orang yang selalu mengingat nama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan saudara kami, sahabat kami sedang dihimpit kesulitan dalam urusan rezeki, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hasilkan maksud kami semua ya Allah. Hasilkan maksud saudara kami ya Allah. Hasilkan maksud sahabat kami ya Allah. Hasilkan maksud tetangga kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.